Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani Channel. Untuk siang ini kita akan berbagi ini ya teman-teman, pengalaman untuk menangani koloni. Jadi koloni-koloni yang sudah si loknya itu sudah tua sekali, dan itu koloni, boleh dibilang koloni yang ya dikriteriakan langka boleh. Nah, ini adalah yang kita akan bicarakan. Ini adalah si Thoracea ya. Ini kita lihat saja langsung. Jadi Thoracea yang kita maksudkan di sini adalah Thoracea yang sangat historis, karena si Thoracea itu adalah Thoracea yang pertama kali kami punya, yaitu kami membeli atau memasang saat itu di sini tanggal 12 Februari 2020 hari Jumat. Hari Jumat pas waktu itu Gongsi Pakcai atau hari raya Imlek. Nah, ini teman-teman. Jadi ini saat kami punya ini, sebentar ya, kita lengkap. Nah, kita lengkapin ya teman-teman historisnya. Jadi Thoracea yang kami punya pertama kali adalah Thoracea yang kami letakkan di sini waktu itu. Pemindahannya ada beberapa kali ya untuk si Thoracea itu. Terus yang terakhir ada di posisi ini ya, ada di posisi sini. Ini packingnya teman-teman. Jadi ini packing kami dapatkan dari tebing tinggi. Pengirimannya sekitar 6 harian. Jadi ini si untuk si locknya itu betul-betul lock, hanya tinggal si resin ya, tinggal resin. Jadi tinggal resin. Kalau teman-teman lihat untuk historisnya itu, teman-teman bisa lihat video-video yang banyak sekali lah yang berhubungan dengan si ini si Thoracea yang historis ini. Jadi karena memang sudah begitu parah, maka ini kalau kita lihat ini bekas-bekas untuk corongnya masih ada ya. Ini jadi si untuk membawa ini si koloni ini seperti membawa mumi, dengan membawa mumi dibungkus sedemikian hebat. Inilah sangat historis sekali, sehingga bisa kebayang teman-teman ya. Jadi bendanya itu sudah tinggal resin ya, terus sudah 2 tahun, ini jalan 3 tahunan. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan untuk dipertahankan, sementara koloninya sangat kuat. Lalu gimana teknik menangani hal tersebut? Ini teman-teman ya, jadi ini bendanya. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang beda sama sekali yang saat itu. Ini betul-betul sesuatu yang sangat artistik ya, artistik dalam hal sebagai penghobi. Ini teman-teman lihat ya. Jadi ini betul-betul hanya resin. Ini resin semua. Jadi kayunya sudah habis. Kalau pernah ada hanya sifatnya itu kayak kulit-kulit arinya saja. Nah, terus yang semula ada di atas ini teman-teman. Kita taruh di sini, dan itu sepertinya sangat mengkhawatirkan. Itu dia masuk ke sana koloninya. Akhirnya kami ubah, kembalikan lagi secara natural, yaitu dengan si tiangnya ini menggunakan pohon manggis ya, pohon manggis yang usianya sudah sangat tua. Lalu kita ubah. Jadi yang resin itu seperti teman-teman ketahui, dalam kondisi seperti ini tentunya si koloni ini juga menderita ya, karena kondisinya si resin ini kan padat teman-teman. Jadi untuk ini ya, untuk si hidup nyaman seperti yang seperti log besar ini, tentu hidup idealnya itu tidak tercapai. Beda dengan halnya dengan si ini. Kalau ini hidupnya ideal teman-teman. Jadi ini masih butuh waktu puluhan tahun, mungkin ratusan tahun kalau dia betah itu, untuk menjadikan si log ini menjadi seperti yang ini.
Ya, kita perhatiin sekali lagi ya, ini kita perhatiin ini. Jadi ini tingginya sekitar 1,10 m. Nah, ini teman-teman resin pool ya, resin pool. Jadi ini betul-betul sesuatu yang sangat artistik untuk ukuran penghobi untuk si koloni kelanceng. Jadi sangat artistik, sehingga setelah kami lepas memang kami tidak sempat melakukan pemvideoan karena memang kami sangat-sangat khawatir dalam proses pemindahan itu terjadi gagal, misalkan ini bisa aja terjadi retak ya, bisa aja terjadi pecah ini semua. Nah, terus berikutnya lagi juga pemindahan ini secara global, artinya dari pintu masuk ini sampai ke atas ini kita pindahkan sekaligus. Nah, sebenarnya ini kalau teman-teman lihat, kenapa kok tidak dibuat kotak seperti itu? Nah, ini punya alasan teman-teman. Jadi kalau kita misalkan kita buat kotak, sisi artistiknya hilang, sisi historisnya hilang. Kami tidak bisa melihat seperti apa ini si historis dari si koloni ini sendiri. Ya, jadi ini suatu hal yang sangat artistik bagi kami. Kalau kami tutup seperti itu, tentu hilang nilai-nilai historisnya. Nah, itu alasannya. Terus kedua, kenapa ini membentuknya juga menurut dari penglihatan kok seperti ini gitu, tidak dibuat rapat. Ini punya alasan teman-teman. Jadi ini untuk koloni ini juga dari sisi kenapa dibuat seperti ini, teman-teman lihat kalau ini kayunya kayu khusus. Jadi ini untuk kayunya ini kami datangkan dari Trenggalek. Ya, ini Trenggalek ya teman-teman. Dan ini kayunya juga wangi. Nah, kami lupa untuk itu untuk apa namanya mencatat nama kayunya. Tebelnya juga khusus 2 cm lebih, 2,5 cm. Jadi memang khusus. Terus kenapa dibuatnya kok seperti ini gitu, tidak berbentuk ini. Jadi tujuan utamanya seperti teman-teman tahu, ini kan udara cukup kuat. Kalau kita buat ini bentuknya rapat, maka untuk melakukan pendinginan di sini ini tidak tercapai teman-teman. Jadi ini tidak akan tercapai terjadi pendinginan. Makanya kita tetap buat seperti ini dengan kondisi begini, ini udara tetap berjalan seperti apa adanya. Ya, ini jadi seperti ini. Nah, terus fungsi dari ini masing-masing bagian bisa saya jelaskan ya. Kalau di sini ini untuk berkembang biaknya sebagian kecil. Jadi yang ada di sini teman-teman. Jadi ini untuk berkembang biaknya, untuk telur, terus si calon ratu, telur calon ratu itu adanya di ini yang di topeng 1 sampai ke bawah, itu isinya adalah untuk perkembangbiakan koloni. Nah, seperti itu. Terus untuk berikutnya lagi, nanti ini sebenarnya kemarin kami melakukan kegiatan yang spektakuler juga teman-teman, karena kita ambil dari yang ada di sini dengan mengevaluasi kekuatan koloni yang luar biasa. Terus menurut kami juga itu menyebabkan koloni ini akhirnya tidak menghasilkan madu, karena begitu cepatnya untuk si perkembang biaknya. Jadi di sini ini isinya brocel semua sampai merata semua. Akhirnya seperti teman-teman tahu yang sebelumnya di sini ini kan teman-teman tahu waktu itu kan terjadi natural splitting atau pecah koloni alami. Nah, akhirnya ini sudah mengering teman-teman, tadinya ini sudah mengering, jadi sudah tidak mengkilat lagi. Akhirnya kami ambil sekitar 4 sisir ya, 4 sisir dari si telur yang ada di stok tersebut, kita letakkan di sini. Jadi nanti suatu saat akan kami buatkan videonya, nanti bukti-bukti bahwa itu kita pernah melakukan donor si koloni, yaitu dengan cara kita ngambil telurnya tanpa mendonor koloninya.
sehingga untuk terjadinya populasi yang ada di ini di log ini dengan secara natural, sehingga dia tidak terjadi hal-hal yang bagi dia terjadi berantem, karena dianggapnya itu adalah bagian dari koloninya. Seperti ini. Nah, ini mungkin nanti juga penempatan teman-teman ya, kalau sudah. Jadi ini berfungsi memang untuk menangkapin udara ya, justru ini cenderung lebih untuk menangkap udara. Ini kayu-kayu yang terpasang di sini, papan-papan. Harapannya si resin-resin ini dia dengan udara yang sangat bagus. Nah, adapun ini yang khusus ini juga berfungsi untuk menangkapin udara, dia akan terbuang ke bawah, terus juga melindungi panas dari sekelilingnya, itu kira-kira. Terus ini memang tadinya kami rencana mau kami letakkan tulisan di sini, mungkin apa itu Raini Channel atau story dari si koloni ini sendiri. Dan koloni ini kemarin juga sudah kami selain di ini ya, diambil untuk donor si telur dan anak-anaknya yang masih dalam itu ya, dalam apa namanya, jadi yang telur dan ini, dan ada telur calon ratunya juga yang ada di sini teman-teman, dan kita donorkan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ini juga panen madu juga berulang-ulang. Inilah si koloni kami, yaitu Thoracica dari Tebing Tinggi, yang sangat historis sekali karena ini pertama kali kami punya, dan ini tentu sangat artistik bagi kami, suatu yang sangat menyenangkan. Untuk penempatannya juga kami cukup halingin, untuk itu ada halangan si Dumbias minole. Ya, ini penampakannya teman-teman, kita lihat dari jarak sekitar 1 meteran. Ya, ini ya. Ini ya penampakan untuk si Thoracica yang sangat artistik atau sangat historis yang pertama kami punya, dan itu tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami untuk tetap mempertahankan, dan kalau Jawanya diuri-uri gitu ya, ya kira-kira itu teman-teman. Nah, saya kira ini saja untuk berbagi tip teknik menangani kalau teman-teman menemui hal yang sama, yaitu si menangani koloni-koloni yang sifatnya log atau mungkin juga dalam bentuk stop yang sudah sangat tua ya, sehingga kayunya sudah tidak layak, keropos atau yang lain sebagainya. Sehingga dengan cara tersebut bisa menjadikan koloni kita tetap tambah senang di dalam tempat barunya tersebut, atau tempatnya tetap yang lama hanya ditambahkan sesuatu yang membuat dia lebih nyaman dan lebih kokoh, bisa kita panen juga dengan mudah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.